Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Karena terdesak masalah ekonomi, seorang suami di Demak menghantam istrinya dengan palu hingga tewas. Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan sejumlah pohon dan patung wayang di kota Solo. Harga kedelai mahal mencekik para perajin dan pedagang tahu di berbagai daerah di Jawa Tengah. Sebagian perajin tahu terancam gulung tikar. Seorang pria mencoba membunuh temannya dengan senjata tajam di sebuah rumah sakit di Magelang. Beruntung polisi segera bertindak sehingga nyawa korban selamat. Namun 2 pasien menderita luka-luka akibat terkena sayatan senjata tajam pelaku. Sambil berteriak, pria berinisial JN menindih korbannya di bangsal Rumah Sakit Harapan, Magelang. Korban pun tidak berdaya dan tidak berani melawan karena pelaku todongkan senjata tajam di lehernya. Beruntung polisi cepat bertindak dengan merebut senjata tajam dari tangan pelaku sehingga nyawa korban pun selamat. Polisi meloncat dari jendela bangsal untuk menyergap pelaku, namun korban tetap mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. 2 pasien lain yang sedang dirawat juga terluka karena terkena sabetan senjata tajam pelaku. Mencoba meredam kemudian dari anggota kita karena kebetulan pelaku duduknya di sebelah jendela, anggota kita ada yang lewat jendela bisa menangkap pelaku dan mengamankan pelaku beserta dengan alat yang digunakan. Peristiwa ini sempat membuat pasien, dokter, perawat, dan pengunjung rumah sakit ketakutan. Percobaan pembunuhan terjadi saat pelaku menemui korban di rumah sakit. Keduanya diketahui merupakan kawan lama. Tak lama berselang, terdengar teriakan korban dan pelaku. Untuk saat ini setahu saya terduganya 1 orang. Sempat ada korban? Untuk korbannya ada yang luka, hanya saja lukanya seperti apa kita belum dapat laporan dari pihak medis, Bapak. Untuk korban pasien atau gimana? Iya, pasien. Pelaku asal Magelang ini langsung dibawa ke Polres Magelang untuk diperiksa terkait motifnya. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Seorang perempuan di Desa Jamus, Demak meninggal dunia karena dianiaya oleh suaminya sendiri. Korban dianiaya menggunakan palu hingga tewas karena korban mengalami luka serius di kepala dan wajah. Selamat Singgih ditangkap polisi karena tega menganiaya istrinya sendiri berinisial EO. Korban dianiaya menggunakan palu tepatnya di kamar mandi rumahnya Desa Jamus, Kecamatan Meranggen, Demak. Korban terluka di bagian kepala dan wajah karena dipukul berkali-kali oleh tersangka hingga korban tewas. Tersangka dibawa ke Polres Demak untuk dimintai keterangan. Polisi masih olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti. Baru proses penyidikan, kejadiannya tadi pagi, kejadian KDRT melibatkan suami istri, namun baru kami laksanakan proses penyidikan. Luka korban dan yang teridentifikasi di kepala, pelaku sudah dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan. Setelah diperiksa polisi, tersangka buka suara atas motif penganiayaan. Tersangka menganiaya istrinya sendiri karena masalah ekonomi. Tersangka berdalih penganiayaan dipicu emosi sesaat. Ya, karena emosi sesaat, Pak. Emosi sesaat. karena apa? Biasanya karena masalah rumah. Ya, Seperti apa nih? ya seperti apa namanya? Pas ekonomi keluarga. Pengakuan bibi korban, tersangka dan korban kerap bertengkar. Namun keluarga tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Sama ayahku dipalu gitu, padahal ben bulan anaknya.
dikejar. Mama udah lari tapi dikejar. Anaknya yang besar bisa. Ya mungkin. Aku enggak. Waktu ibu lihat ke sini posisinya? Udah terbentang, disikap sama ibu, udah berdarah gini. Aku enggak berani, aku langsung pulang, anakku lemes. Isak tangis terdengar saat jasad EO tiba di rumah duka. Keluarga serta kerabat almarhumah turut mengantarkan korban hingga tempat peristirahatan terakhir. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan tambahan terkait kasus penganiayaan ini. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Tiga unit sepeda motor terlibat kecelakaan di Klaten. Akibatnya 1 orang tewas, sedang 4 orang lainnya terluka. Kecelakaan maut terjadi di sebuah jalan kecamatan Trucuk, Klaten. Kali ini kecelakaan 3 unit sepeda motor. Akibat kecelakaan, 1 orang bernama Sri meninggal dunia, sedang 4 orang lainnya hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan bermula ketika 1 sepeda motor melaju dari arah Gunung Kidul menuju Klaten. Dari arah berlawanan datang 2 sepeda motor lain. Tepat di lokasi kejadian, 3 sepeda motor ditabrakan bak adu banteng. Meski demikian, belum diketahui penyebab kecelakaan dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kalau dari saksi ya adu banteng. Terus korban? Untuk korban, setelah kita cek di rumah sakit, bahwasanya untuk 1 meninggal dunia, dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Cedera? Untuk cedera 4, luka-luka ringan. Seluruh korban baik yang tewas maupun yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten. Sedang barang bukti kendaraan diamankan polisi untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. 2 rumah warga di Desa Getas Blora roboh akibat puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah dalam keadaan kosong. Dua rumah milik dasar warga Desa Getas, Kecamatan Kradenan, Blora roboh akibat hujan deras disertai angin kencang. 1 rumah roboh total, sedang 1 rumah lainnya hanya roboh pada bagian dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah dalam kondisi kosong. Pemilik rumah baru mengetahui rumahnya roboh setelah diberitahu oleh tetangganya. Rumah sekolah mbok kula umat ngeleh. Nggih. Rumah sekolah omah hampir yo wis kula kan badhe kaget sama. Mbok kula niku tambah sing ngertos. Mboten kula kaget tok rumah sekolah umat ngeleh. Badhe yang rumah sakit. Iki pas ambruk pas udan angin lho. Nggih, udan angin. Kapolsek Kradenan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Yang kami lakukan, kami mendatangi lokasi, melakukan cek TKP sehingga kita bisa tahu nanti akhirnya sebab pasti robohnya rumah tersebut, entah karena memang sudah faktor usia atau memang kencangnya angin sehingga rumah ini bisa roboh. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah rugi mencapai 40 juta rupiah. Polisi mengimbau warga agar mereka tetap waspada dan berhati-hati pada saat peralihan musim seperti ini. Arif Nur melaporkan dari Blora. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Solo Sabtu sore. Akibatnya pohon-pohon tumbang serta membuat sejumlah patung tokoh wayang rusak dan berserakan. Hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan ranting pohon berserakan di kawasan Sriwedari, Kota Solo. Tidak hanya pohon, tenda di kawasan Masjid Syekh Zayed dan halaman kantor Mapolresta Solo juga ambruk. Begitupun sepeda motor yang sedang terparkir terjatuh. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil yang terparkir di seberang Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Beruntung mobil tidak mengalami kerusakan parah. Pohon kemudian dievakuasi oleh petugas BPBD Solo dan para relawan. Ada badai hujan angin aja udah. Terus menimpa apa ini? Menimpa itu mobil yang parkir di orang jajan yang dimakan di adem ayam itu. Itu awalnya hujan angin dulu atau disertai angin dulu atau hujan sama angin bareng. Sementara di kawasan Balai Kota Solo, sejumlah tokoh wayang dan tenda juga rusak, tersapu hujan disertai angin kencang.
Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.